Halo, ketemu lagi di channel Pelangi Biru. Kali ini mau membahas rumah tusuk sate yuk. Sebelum kesana jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kebetulan dulu tahun 95 sampai tahun 2001 atau 2003 saya tinggal di rumah yang orang biasa bilang rumah tusuk sate. Jadi kalau dikatakan orang rumah tusuk sate itu tempatnya setan warawiri, kalau bisa dibilang ya seperti itu dah. Karena di saat itu juga saya pernah melihat perempuan yang banyak deh pokoknya cerita di rumah itu. Jangankan saya, jadi gini nih, ada nih tetangga saya pokoknya paling rumah saya itu pokoknya tusuk sate, dia rumahnya di paling pojok tuh. Kebetulan memang orang itu kerjanya suka minum, suka mabok gitu. Masih kenal lah sama kita kan, masih tetanggaan. Nah dia pernah ngomong nih malam-malam, kan kalau dulu kan di rumah saya tuh suka tuh ditaruh kursi. Nah padahal lampu nyala loh. Jadi pas dia pulang dari tempat dia nongkrong, dia cerita waktu itu jam 2 malam. Jam 2 malam dia pulang nih. Ya orang mabok ya. Yang anehnya dia masih ngeh gitu, masih sadar mabok ini. Terus pas lewat rumah saya, dia masuk ke rumah saya ini, buset, cewek cakep banget nih. Tololnya sama dia digodain. Cewek, kata dia, ceweknya lagi gendong bayi. Dan ceweknya gak menakutkan, cakep banget kata dia. Terus yang tolol yang lagi, udah tahu di rumah saya gak ada yang perempuan, ya kan, tolol yang lagi pakai bajunya putih semua kayak gitu tuh. Pernah tuh dia ngomong kayak gitu. Jadi pas malamnya dia ngeliat, kebetulannya waktu itu kalau nggak salah masih SMA atau SMP ya, pokoknya beda 3 tahun deh mas saya lupa deh pokoknya. Habis itu ketemu saya nih, woi di rumah lu siapa itu cewek cakep banget, kenalin ke gua dong. Dia ngomong gitu. Hah, saya langsung begini, kagak ada cewek di rumah, ibu kan nggak ada. Ya saya bilang gitu kan. Nah itu terus yang gue lihat siapa, saya lebih tetangga sebelah kali, tapi tetangga sebelah juga kagak ada yang cewek. Yang ibaratnya udah mamah muda begitu, nggak ada. Saya bilang gitu, orang pada pantaran saya semua kok, saya bilang gitu. Paling kalau tua-tuanya paling kayak lu, saya bilang gitu kan. Dia mikir siapa dong yang gue lihat, yang mana saya tahu. Bayangin loh, duduk di depan teras rumah saya loh, ada itu kursi, dia duduk di situ lagi gendong. Itu yang pernah ngeliat. Terus ada juga temannya bokap, kan sering tuh ke rumah ngobrol-ngobrol. Kebetulan temannya bokap ini memang dari kecil bisa lihat juga. Jadi pas saya main, kondisinya saya masih umur SD lah, kelas 5, kelas 6 atau kelas berapa, pokoknya SD lah, nggak gede-gede banget. Main terus jam 9 jam 10 pulang nih. Nah kata temennya bokap, itu di belakang saya tuh ada yang ngintil, 2 orang perempuan seumuran saya ikut masuk, ya kan. Pas saya masuk, saya kan keluar lagi ya, namanya tidur. Nah itu perempuan keluar, 2 berkeluar. Terus kira-kira jam 11 mereka masuk lagi ke rumah gitu. Terus pernah juga ada yang ngomong, temennya bokap lagi ngobrol begini kan, kalau namanya tusuk sate berarti kan pas banget di tengah-tengah jalan gini ya nih, ini kan jalan nih di tengah-tengah gini. Nah itu tuh dari bawah tuh ngeliat masuk tembus gitu aja ke pintu belakang. Kebetulan jalannya pas di tengah-tengah itu pas banget sama pintu belakang ini, langsung tembus begitu. Itu banget, sering banget kayak gitu tuh yang ngeliat kayak begitu. Kejadian di situ, wah, adik saya waktu itu umur 3 enggak deh, umur berapa dia ya, umur 6 tahun apa 7 tahun. Jadi ini siang hari loh,
jam 8 apa jam 9 pertama kali film SpongeBob ditayangin di TV. Kan adik saya bangun minta bikinin susu, kita bikinin susu, terus habis itu dia nonton TV. Kebetulan di sebelah TV itu pas banget kamar, ya kan. Nah yang habis itu dia lagi minum susu, lagi nonton TV, terus di samping kamarnya itu ada yang nongol perempuan gitu tuh. Kata dia seremnya nggak muka rusak ya, ininya hitam nih kayak Susana gitu tuh, hitam terus rambutnya membuang begitu deh. Kata dia pokoknya serem. Sejak saat itu dia nonton nggak pernah mau sendirian, harus ditemenin kayak begitu. Kalau yang pernah saya alamin, saya dulu jam berapa sih, dulu banget tuh yang acara Smackdown lah yang masih ada di RCTI ya, jam 11 apa jam berapa apa jam 10 saya lagi nonton Smackdown nih. Kebetulan waktu itu di rumah cuma ada saya sama adik saya aja, dia nonton Smackdown ya kan. Habis itu depan TV kayak adik saya gitu. Pas saya pergi ke WC, keluar dari WC, saya melihat orang hitam gede nongkrong gitu. Terus dia nengok ke saya tuh, biji matanya merah semua. Waduh, saya pikir maling nih. Saya bawa sapu saya kejar tuh, dia lari kenceng banget, buk gitu kan. Wah saya nyari nih, wah di belakang kursi nih, ngintip apa nih, ngumpet nih, pengen saya tusuk tuh pakai sapu. Saya intip nggak ada, saya naik ke genteng nggak ada, saya ke kanan kiri nggak ada. Saya cerita tuh, wah udah biasa lah kalau di sini, begitulah katanya kan kalau kata orang tua. Terus yang lucunya lagi begini, dulu zamannya PS1 baru keluar tuh, pokoknya deh inget banget saya, zaman PS1 baru keluar, saya sering tuh main PS dari jam 7 sampai jam 4 jam 5 pokoknya ya. Nah jadi di depan TV itu ada karpet 2, karpet yang kecil kalau nggak salah saya buat di depan TV, terus di sebelahnya itu ada karpet gede, ada temen kenalan pokoknya. Jadi bokap punya kenalan, punya anak, nah itu tuh sering tuh main sama saya, padahal umurnya udah tua tuh dia tuh. Mungkin pas saya umur masih 10 tahun atau berapa, mungkin dia umurnya udah 20-an ya kan. Jadi pas main PS, saya waktu itu kalau nggak salah jam 11 dah. Nah dia tuh suka banget tuh dengerin radio yang misteri, dia bilang setan tuh nggak ada, ngomong bla 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 begitu kan. Habis itu saya pokoknya tidur jam 10 apa jam 11. Saya bilang nih, saya tidur duluan ya. Terus saya bilang sama dia, kalau misalkan udah selesai main PS tolong diingetin ya. Kata dia ya udah, dia main terus sampai saya tidur. Alangkah kagetnya saya kan, pas subuh bangun, waduh gue sendirian di sini, sialan banget orang ninggalin saya, ngomong gitu kan, ninggalin gue. Saya jalan nih mau ke WC, pas saya lihat, wah ini orang apa tidur di depan WC. Saya bilang gitu kan, saya bangunin, bang man, saya bilang gitu, bangun. Dia bangun, kaget dia kan, lah kok ini sepeda, kata dia, lu ngapain tidur depan WC? Saya bilang gitu, hah, gue tidur di sebelah kok, kata dia. Lah ini kok sama karpetnya ya? Makanya gue bilang, lu ngapain tidur di depan WC? Demi Tuhan, kata dia, gue tidur di sebelah lu bentang karpet. Kenapa ya gue bisa pindah di sini sama karpetnya ya? Dia ngomong gitu. Wah pokoknya kacau dah, dulu ditinggal di situ tuh. Pernah juga ada suara langkah kaki, terus buka kulkas, nyek. Kalau kita lihat kulkasnya ketutup kan. Kalau saya tidur di lantai ya, di cuman beralas kasur tipis gitu doang dong. Kedengeran duk buka kulkas, nih kedengeran kan suara kulkas. Ngintip nih, tutup, tidur lagi, duk nih nggak ada. Bodoh amat saya langsung gitu tuh, udah tidur. Itu
sering tuh kayak gitu tuh, pokoknya wah nggak enak dah, hindari dah pokoknya. Kalau misalkan buat tempat orang apa makhluk gitu lalu lalang atau tempat mainnya bisa dikatakan ya, pokoknya hindari dah yang kayak gitu. Gimana ya, bukannya takut, malas aja berurusan kayak gitu, tapi lebih malas lagi sih berurusan sama maling. Ya udah, semoga gitu ya cerita saya tentang rumah tusuk sate. Makasih nih.